Jika harga BBM naik, berarti harga BBM naik berarti harga BBM, harga BBM gitu ya, BBM tidak naik. Nah, kesimpulannya. Nah, ini metode penarikan kesimpulan seperti ini disebutnya modus tolen gitu kan kawan. Inap-inap ini jadi mantap. Dulu terkait dengan silogisme gitu kawan ya. Nanti silogisme itu konsepnya kawan-kawan, silogisme itu penarikan kesimpulan, konsepnya ada yang bisa pakai rumus, ada yang enggak. Nah, kayak tadi itu bisa kita pakai analogi kita saja gitu. Atau bisa dengan konsep lingkaran tadi ya, dengan sebuah diagram pen atau ya membuat arsiran daerah, atau nantilah di pertemuan berikutnya pokoknya akan bahas tuntas semuanya itu. Kalau sekarang ini kita akan belajar silogisme yang pernah kita dulu pelajari saat kita duduk di bangku SMA. Langsung saja ya. Oke, nggak apa-apa kalau langsung saja ya. Jadi metode penarikan kesimpulan itu ada 3, yaitu modus ponen. Ada 3 modus ya. Modus ponen. Yang kedua modus tolen. Modus tolen. Yang nggak ada itu modus dusta gitu, modal dusta nggak ada ya. Yang terakhir adalah silogisme. Gitu penarikan kesimpulannya. Kalau modus ponen itu bentuknya jika ada P maka Q, lalu nanti kita punya P, maka kesimpulannya Q gitu. Kalau modus tolen itu jika ada P maka Q, lalu kita di sini nanti punya negasi Q. Negasi Q itu adalah ingkaran dari Q gitu. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi itu adalah ingkaran, ditandai dengan adanya tidak atau bukan. Kalau silogisme nanti itu jika ada P maka Q, premis pertama ini. Kemudian premis keduanya jika ada Q maka R, maka kesimpulannya ini Q coret aja, cerot gitu kan ya. Kesimpulannya adalah P maka R. Contoh soal yang ini, jika hujan turun maka Mang Akil memakai payung, berarti ini P, ini Q. Mang Akil memakai payung, ini Q kan, berarti ada P, ada Q. Mang Akil memakai payung, ini kan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ini coret, cerot gitu, berarti P-nya apa? Hujan turun gitu. Berarti kesimpulannya yang atas itu adalah hujan turun. Nah, ini metode penarikan kesimpulan dengan cara modus ponen gitu kan kawan. Ansen. Ini tadi mantap. Kalau mantap, next number 2. Jika harga BBM naik, maka harga sembako ikut naik. Oh, berarti jika P, maka Q. Harga sembako tidak naik. Oh, berarti ini kan milik Q, tidak naik. Nah, ada kata tidak, berarti negasi Q, kawan. Nah, maka kesimpulannya ini Q, coret, cerot gitu ya. Ini kan ada negasi belum coret, P-nya belum coret, turunin P, negasinya turunin. Berarti kesimpulannya adalah negasi P. P-nya apa? Jika harga BBM naik, berarti harga BBM naik, berarti harga BBM, harga BBM gitu ya, BBM tidak naik. Nah, kesimpulannya. Nah, ini metode penarikan kesimpulan seperti ini disebutnya modus tolen gitu kan kawan. Inap-inap ini jadi mantap. Kalau mantap, next yang terakhir nih. Jika harga BBM naik, berarti jika P maka harga bahan pokok naik, maka harga bahan pokok naik. Gitu aja cukup satu ya, nggak usah harga gitu ya. Sorry salah yang ngetik ini. Siapa yang ngetik? Magi, berarti salah. Magi, sorry nih. Maka harga bahan pokok naik, berarti Q. Jika harga bahan pokok naik, berarti Q lagi. Maka Maki kecewa gitu ya. R gitu. Ini gimana kesimpulannya? Ini Q, berarti coret aja. Cerot, berarti tinggal siapa? PR gitu, PR gitu ya. Berarti ini modus silogisme, ini proses penarikan kesimpulan dengan cara silogisme. PR, P-nya apa? Berarti jika harga BBM naik, maka Mang Akil kecewa gitu kan ya. Gitu, tinggal pilih option kayak gitu kawan-kawan. Cara penarikan kesimpulan dengan silogisme itu ya ada 3 modus tolen, modus ponen, dan silogisme. Di sini sudah saya sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan semuanya jadi Semoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, perlu beritai kepada kawan-kawan gitu ya, bahwa
soal ini nanti di TIU akan muncul biasanya 1 sampai 2 atau mungkin nanti kawan-kawan bisa lebih menemukan soal seperti ini. Jadi tugasnya adalah kawan-kawan harus terampil dan banyak berlatih intinya ya. Kalau kawan-kawan sering berlatih, insya Allah nanti kawan-kawan bisa dengan cepat menemukan kesimpulan yang diharapkan gitu kawan-kawan nih. Nomor 1 soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Semua penyelam adalah pelaut. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. C. Sebagian penyelam bukan perenang. D. Semua pelaut adalah penyelam. E. Semua penyelam bukan pelaut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Maki lebih suka, lebih enaknya sih pakai gambar aja ya. Kita gambarkan sebuah diagram, sebuah lingkaran. Ya, ini kita buat lingkaran ini. Katanya kan semua pelaut adalah perenang. Berarti lingkaran ini adalah pelaut. Lingkaran ini adalah pelaut. Jadi semua yang ada di dalam lingkaran ini adalah pelaut. Yang mana pelaut itu adalah perenang kan? Nah, gitu kan enaknya. Lalu di bawahnya ada lagi. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang berarti sebagian pelaut ya. Ya ini berarti sebagiannya. Nah, ini dia yang mengarsir ini. Dia adalah sebagian perenang bukan penyelam. Perenang yang bukan penyelam. Nah, gitu. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya 1 bisa nanti kita tarik di sini. Sebagian perenang berarti ya ini kan ya sebagian banyak. Ini sebetulnya kawan-kawan bisa ditarik banyak kesimpulan tergantung si pembuat soal maunya yang mana gitu. Bisa kita pakai yang ini, yang diarsir ini. Kalau mau pakai bisa yang ini. Berarti kalau ini sebagian perenang katanya bukan penyelam. Berarti sebagian perenang lagi penyelam kan ini. Nah, bisa itu sebagian penyelam bukan perenang. Kalau mau pakai yang ini, sebagian perenang adalah penyelam, boleh ini ya, karena yang sebagiannya kan bukan. Boleh begini, sebagian perenang adalah penyelam, boleh pakai yang ini. Nah, 1 yang ini nggak usah coba cek. Sebagian perenang adalah penyelam. Sebagian perenang nggak ada ya, semuanya pakai yang A. Coba, semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam adalah pelaut. Justru ya sebuah pelaut adalah perenang ya kan ya. Ini berarti wrong, jelas ya. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut, nah ini juga kan sebagian pelaut bukan perenang. Nah, bisa jadi sebagian perenang adalah penyelam. Sebagian pelaut berarti ini juga bisa kan, karena perenang itu kan sama dengan pelaut ya. Berarti sebagian pelaut adalah penyelam. Nah, gitu kan, boleh. Ada nggak dia di sini? Sebagian pelaut adalah penyelam. Ada ya yang D ya, sebagian pelaut. Tapi semua ini, semua pelaut adalah penyelam. Berarti ini jelas wrong ya. Kemudian yang B kita cek lagi ya. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, ini bisa jadi karena dia pakai yang ini, berarti sebagian pelaut, berarti yang ini sebagian ya. Bukan sebagian pelaut bukan penyelam, yang ini pakainya. Ini kan sama aja dengan sebagian perenang bukan penyelam ya. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, persamaannya kan sebagian pelaut bukan penyelam. Jadi sebagian, kalau mau pakai yang ini, sebagian pelaut, karena pelaut itu sama dengan perenang, pelaut bukan penyelam. Nah, gitu kan kawan. Berarti ada nggak option? Ada ternyata yang B ya gitu. Sebagian pelaut bukan penyelam. Kan ini sebagian pelaut. Ini kan sebagian pelaut itu kan ya. Nah, yang sebagiannya ada yang bukan penyelam katanya, itu kan. Karena semua pelaut yang ada di dalam karang ini sebuah pelaut, mereka adalah perenang. Ternyata sebagian perenang berarti sebagian pelaut bukan penyelam gitu kan ya. Ya, jadi ini kesimpulannya yang benar adalah yang B. Kalau C, coba kita cek. Sebagian penyelam bukan perenang. Sebagian penyelam nggak tahu ya, sebagian penyelam. Karena yang penyelam, karena perenang pun bukan penyelam. Nah, jadi di sini nggak diceritakan ada penyelam gitu. Ini wrong berarti. Kemudian yang D, semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam, mana semua penyelam? Nggak juga ya, karena nggak menceritakan penyelam gitu ya. Berarti ini wrong juga. Berarti gitu. Jawaban paling tepat itu yang B gitu kan kawan. Ansen. Inap jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya, nomor 2. Nih, selalu hari pemasalahan yang semua jadi semua solution. Biar apa?
Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, nanti kawan-kawan enaknya buat ini aja lingkaran ya. Buat lingkaran gitu ya. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Berarti yang di dalam lingkaran ini limbah. Dan Lia cair dan berwarna. Cair dan berwarna. Oke. Jadi yang di dalam lingkaran itu adalah limbah dan cair dan berwarna. Cair dan berwarna gitu maksudnya. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Wah, ini kalau ini nggak nyambung nih. Berarti dia ada di luar lingkaran nih. Kenapa? Karena nggak menceritakan limbah. Jadi harusnya sebagian limbah, baru bisa diarsir. Kalau di sini materi X berwarna, kita nggak tahu materi X ini masuk limbah atau nggak. Berarti dia ada di luar. Materi X di sini. Materi X. Ini ada materi X di luar materinya. Ini di luar. Ini namanya materi X. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Berwarna tetapi tidak cair. Cair. Kalau ini nggak usah diarsir karena materi X ada di luar gitu, bukan bagian dari limbah. Berarti jawabannya ya udah materi X, cari yang materi X bukan limbah. Ada nggak di option? Materi X adalah bukan limbah. Ada. Ternyata jawabannya yang berikut itu yang E kawan-kawan ya. Karena dia ada dua lingkaran gitu. Materi X adalah bukan limbah. Baik limbah cair dan berwarna gitu. Karena limbah, kalau dia limbah pasti nanti dia cair dan berwarna gitu. Berarti jawaban yang berikut yang E gitu kawan-kawan ya. Kalau yang A, materi X adalah limbah berwarna. Belum tentu karena materi X itu nggak tahu apa di mana gitu kan, adanya di luar. Berarti ini wrong. Materi X adalah limbah yang tidak cair, juga wrong karena dia bukan bagian dari limbah gitu kan ya. Materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair karena kalau mau limbah ya harus cair dan berwarna gitu. Materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair, bukan ya, karena kalau limbah harus cair dan berwarna, kan katakannya semua limbah cair dan berwarna. Gitu. Berarti ini juga bukan. Materi X adalah limbah tidak berwarna, ini juga bukan kalau masih ada limbah. Kenapa? Karena materi X ada di luar lingkaran, berarti dia bukan. Jadi pilih materi X yang bukan limbah, baik limbah warna maupun cair. Begitu kan kawan? Understand? Inap jadi mantap. Kalau mantap, next one number 3. Nah, selalu hari bermasalah jangan semua jadi Semoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Nah, kalau ini jika musim kemarau tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Simbolan yang paling tepat adalah bla bla bla. Yang A, saat kemarau sampah tidak berserakan. B, sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau. C, sampah berserakan bukan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas. D, saat musim kemarau sampah berserakan. E, saat musim bukan kemarau sampah berserakan. Nah, kawan-kawan, kalau ada kata jika maka ini kemungkinan dia pakai silogisme nanti. Apakah dia modus ponen, modus tolen, ataupun silogisme? Kalau jika maka, ini coba. Jika musim kemarau, anggap sebagai premis P ya, pernyataan P. Tumbuh-tumbuhan meranggas, ini berarti kalimat yang baru, berarti Ki. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, berarti ini kan Ki diulang ya, Ki. Sampah berserakan, oh ini pernyataan baru, berarti PQR sekarang. Oh berarti kalau begitu itu adalah kalimatnya kayak gini. P, jika P maka Ki, jika Ki maka R gitu ya. Maka kesimpulannya, oh berarti kalau PQR itu kita tahu bahwa ini dalam metode penekanan kalimat dengan cara apa? Silogisme kawan-kawan. Nah, jadi kalau ada Ki sama kan kita coret aja, cerot gitu cara cepatnya ya. Jadi kesimpulannya nanti PR. Nah, P-nya apa? Musim kemarau, berarti musim kemarau. Maka berarti jika musim kemarau maka sampah berserakan. Nah, tinggal dicek di option, ada nggak yang optionnya kayak gini. Saat kemarau sampah tidak berserakan, justru harus berserakan, ini wrong. Sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau, itu wrong. Harusnya kan kemarau itu sampah berserakan. Sampah berserakan bukan karena tumbuhan, apalagi ini ya. Saat musim kemarau sampah berserakan. Nah, saat musim bukan kemarau, ini wrong. Ini bisa jadi ya. Saat musim kemarau sampah berserakan, oh berarti ini diganti jikanya jadi saat musim kemarau sampah berserakan. Nah, ini ternyata jawabannya ya. Jadi option yang berikut itu yang D kawan-kawan ya. Kita pakai penarikan kesimpulannya dengan cara silogisme. Jika P maka Ki, jika Ki maka R, maka kesimpulannya adalah PR gitu ya. Saat musim kemarau sampah berserakan, atau jika musim kemarau maka sampah berserakan, sama aja gitu kawan-kawan ya. Begitu kawan-kawan, understand? Inap, ini mantap. Kalau mantap, next.